Ini yang udah selesai press semua, tinggal kita finishing ya sob. Kalau pengerjaannya maksimal, kita ngeliatnya juga enak, nggak akan ada masalah, nggak akan ada kendala, dan akan aman-aman aja ya. Jadi semuanya dengan mudah kita bisa ya, tapi kalau kita ngerjainnya nggak maksimal, otomatis ini akan ada tinta-tinta atau cat sablon yang belum tertempel dengan maksimal. Ini udah semua ya, insyaallah ini aman, semuanya sudah kita selesaikan dengan baik, sehingga ini nggak akan ada masalah ketika proses pelepasan pet film. Lain halnya ketika kita salah mengerjakan atau memposisikan tinta tidak sesuai, maka akan ada bagian tinta yang nantinya sulit untuk dilepaskan, dan itu harus dilakukan pengepresan berkali-kali ya, mungkin bisa 2 atau 3 kali, dan ini dah semuanya nggak ada masalah ya sob teman-teman. Setelah pet film kita lepas, langsung kita press dengan finishing kayak gini. Untuk durasi waktunya kita nggak terlalu lama, kita pakai 5 detik aja, udah selesai. Diangkat 10 bisa diangkat. Jadi ini tips juga ya, kalau untuk finishing memang tergantung jenis bahan. Kalau bahannya lemes ya mungkin bisa menyesuaikan. Kalau bahannya keras kayak gini, saya sarankan 5 detik juga cukup ya. Nah ini dia hasilnya ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan semuanya aman-aman aja sob. Ya, kali ini kita ada project pouch ya, tas pouch ukuran 20 cm ya kali 10. Ini udah selesai sablon, kita lagi proses finishing ya sob. Jadi tas ini memang disablon ketika udah jadi ya, jadi agak sulit memang pengerjaannya kalau kita memang nggak tahu triknya, tapi ketika kita sudah tahu caranya maka akan lebih mudah. Jadi tas ini saya sablon dengan cara tembak ya, ada ganjelan di sini yang saya pakai untuk memudahkan proses. Nah ini ganjelannya nih dari lipatan kain yang ditebalkan sehingga bisa menahan posisi yang area objek sablon yang ada di tas ini. Karena kenapa saya pakai ini karena di pinggir ini kan dia kondisi jahitannya lebih tinggi ya, ada tali kur, ada sleting ini, sehingga ketika kita sablon tanpa adanya ganjelan yang lebih tinggi itu maka tidak merata posisinya. Jadi itu yang saya lakukan supaya bisa mempermudahkan proses pengerjaan sablon ini, sehingga teman-teman juga bisa belajar nantinya untuk menghindari kegagalan yang sudah saya alami. Ini seperti ini contohnya. Ini di depan kalian ada yang sudah gagal ya, maksudnya ada cetakan yang tidak kena sablon akhirnya lepas. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada juga sablon yang memang dilihat ini keriput, kepanasan, overheat ya, jadinya melengkung. Nah ini termasuk bagian dari yang reject. Terus ada lagi yang di bagian ini juga objeknya ada yang seperti lepas ya, tapi masih nempel, cuman nggak presisi bentuknya.
Nah, itu beberapa contoh kegagalan yang sudah saya alami. Nah, ini sebenarnya bisa belajar dari pengalaman saya supaya tidak mengalami kegagalan hal yang sama ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati dan dalam pengerjaan ini sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan tanpa lagi mengalami kegagalan. Ini sudah saya kerjakan. Jadi memang uniknya ini tas 2 layer ya, tas begini ya. Kalau kita buka, dia ada satu, ini gadget pouch ya, gadget pouch. Nah, bagian bawah dalamnya seperti ini layer 1, kemudian ini buat traveler ya, mungkin kabel data, flash disk dan sebagainya bisa kita pakai seperti itu ya. Ya, di bagian sini juga ada setting lagi, jadi dia 2 layar teman-teman. Nah, jadi dia juga ada pengaitnya seperti ini. Jadi kalau usingnya, penggunaannya seperti ini. Jadi kalau kita pegang aja yang menggantung ya, tuh 2 layar. Ini sebenarnya untuk gadget sih, tapi kita coba untuk candle dengan menggunakan sablon DTF ya. Nah, bagian dalamnya ada jaring. Ini bahan D6000 ya, D6000 apa 600. Nah, ini seperti ini, warnanya navy biru dongker, 2 layer slating seperti ini, modelnya dekoratif yang cakep ya, dan ada pengait besinya di bagian sebelah sini. Dan ini ada 2 lubang ya teman-teman. Di sini ada lubang 1 nih, dan di sini ada lubang satunya lagi. Jadi kalau mau pindah posisi pun bisa ini, atau dikasih tali yang lebih panjang nanti jadi tas samping selempang juga bisa, tergantung keinginan teman-teman. Dan ini semua yang sudah selesai ya sob, sudah kita sablon selesai, tinggal packing, quality control, baru langsung kita kirim ya. Ini sablon satu sisi aja di bagian depan, nah, dengan tulisan Inixindo, kemudian logonya seperti ini, dan di bagian bawah ada gadget icon ya. Itu ada micro SD, kabel data, sama apa ini, power bank. Di bagian belakangnya kosong, nggak ada sablon. Dan ini yang sudah di pack, sudah kita rapihkan dengan satu bungkus plastik, dan tarinya kita taruh di belakang supaya tidak mengganggu pemandangan ya, dan biar lihat lebih estetik, lebih bagus ya. Kira seperti itu. Kalau teman-teman ada order seperti ini sejenisnya, berbagai jenis tas model, teman bisa langsung kontak aja, hubungi kami, konsultasikan kebutuhannya, info saja apa saja yang bisa kami bantu. Insya Allah kita akan coba untuk membantu sesuai dengan kemampuan yang kami punya ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, dengan teknik sablon kita akan mempelajari cara lebih banyak lagi supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi semoga teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya, dari kegagalan-kegagalan yang saya alami. Yang namanya orang kerja wajar sih, yang namanya gagal, tapi kita dari kegagalan jadi belajar. Oh ternyata cara 1 salah, kita coba cara 2, cara 2 masih belum berhasil, kita coba cara 3, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan cara sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah mendapatkan cara yang kita inginkan, berarti kita berhasil, dan tinggal melaksanakan prosesnya seperti itu. Nah, ini yang masih on proses, ada yang sudah disablon, ini ada juga yang belum, masih. Ini yang belum nih, kita pecah. Jadi kita saya buka dulu seperti ini ya, teknik pengerjaannya kita akan kasih lihat sebentar. Ini letakkan di sini dulu ya teman-teman, kita taruh di sini. Kemudian kita kasih waktu dulu 5 detik untuk menjadikan tas ini lebih panas dong, otomatis kan pastinya ya. Ketika panas bahan ini melengkung. Nah, ketika posisi bahan melengkung baru kita letakkan gambarnya di sini. Nah, jadi posisinya pasti akan lebih rata. Kalau udah selesai gambar ada di sini, langsung kita press seperti itu dan tunggu waktunya. Ya, kurang lebih seperti itu proses yang saya lakukan. Alhamdulillah sudah berhasil dan tidak mengalami gagal lagi seperti ini sebelumnya yang salah cara, sehingga harus mencari cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal tanpa ada kendala sedikit pun ya.
Mungkin itu ya videonya kali ini, semoga bermanfaat. Jika menurut kalian yang bermanfaat buat kalian disebarkan, silahkan saja. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di video ini. Jika butuh jasa kami silahkan hubungi Kios Cetak ya, di nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.